Kesenian menghadirkan kegembiraan dalam jiwa, menggetarkan emosi, mengantarkan setiap insan pada fitrah budayanya. Nah pemirsa, kalau kita bicara soal kesenian, selama setengah jam ke depan saya akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat wadah putra-putri bangsa dalam menyalurkan bakat seni musik mereka. Gita Bahana Nusantara. Pasti banyak yang bertanya, kira-kira apa itu Gita Bahana Nusantara? Kalau begitu, langsung aja kita lihat. Jika Anda menyaksikan upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan RI di Istana Negara setiap tahunnya, ada yang menarik perhatian. Upacara kenegaraan ini biasanya diwarnai dengan paduan suara yang menyanyikan lagu-lagu bertema kebangsaan diiringi orkestra. Ya, mereka adalah Gita Bahana Nusantara. Gita Bahana Nusantara atau GBN telah menjadi bagian yang melekat dari upacara kemerdekaan 17 Agustus di Istana Negara sejak tahun 2003. Ide pembentukannya sendiri mulai bergulir 2 tahun sebelumnya, digagas oleh Presiden yang menjabat kala itu, Ibu Megawati Soekarno Putri. Pada prinsipnya, beliau menginginkan wadah paduan suara dan orkestra nasional yang melibatkan seluruh generasi muda Indonesia agar tumbuh rasa nasionalisme serta jiwa patriotisme. Saya mengucapkan selamat dan bangga atas seluruh kiprah orkestra dan paduan suara Gita Bahana Nusantara. Pada tahun 2001, saya berinisiatif meminta pada Menbudpar, pada waktu itu adalah Pak I Gede Ardike, dan alhamdulillah pada tahun 2003 terbentuklah angkatan pertama. Mereka terdiri dari 96 orang pemain orkestra, 100 orang paduan suara, dan 74 pendukung lainnya. Semuanya adalah pemuda-pemudi dari seluruh Indonesia. Komisaris Polisi Joko Sarwoko saat itu menjadi konduktor. Gita Bahana Nusantara menyanyikan 5 lagu yang diaransemen oleh Dr. Andes Singgih Sanjaya pada upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Negara 17 Agustus 2003. Bung Karno, proklamator dan Bapak Bangsa, telah mengajarkan bagaimana rasa syukur atas keindahan tanah air Indonesia yang selalu dituangkan dalam lagu, puisi, lukisan, dan karya sastra. Oleh sebab itu, maka Nusantara yang gemah ripah loh Jinawi ini haruslah ditampilkan dalam ekspresi kebudayaan melalui seni lagu dan orkestra yang semuanya menjadi cermin pencapaian peradaban Indonesia. Semoga Gita Bahana Nusantara terus memperkuat rasa cinta tanah air dan terus ikut berjuang mewujudkan Indonesia Raya yang berkepribadian dalam kebudayaan. Gita Bahana Nusantara memiliki arti nyanyian yang menggema di seluruh wilayah tanah air. Berasal dari bahasa Sanskerta, Gita atau nyanyian, Bahana atau gema, dan Nusantara. Wadah ini diharapkan mampu menyalurkan bakat dan potensi kreativitas generasi muda di bidang seni musik, menghargai keberagaman, dan memperkuat jati diri atau karakter bangsa.
Sejak terlaksananya tahun 2003 hingga 2011, GBN difasilitasi oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Pada tahun 2011, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata berganti nomenklatur menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pada tahun 2015 hingga sekarang, penyelenggaraan GBN dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Jenderal Kebudayaan memang mendapat tugas ya untuk menyelenggarakan kegiatan Gita Bahana Nusantara ini setiap tahun. Ya, dan kami memang mengembangkan organisasi yang cukup efektif ya untuk menjalankan tugas ini dan menyiapkan anggaran setiap tahun. Tapi bagi kami ini sebetulnya lebih dari sekedar perhelatan biasa. Ya. Ini adalah wadahnya untuk anak muda berkreasi, menyalurkan bakat dan potensinya di bidang musik. Dan memperlihatkannya tentu di dalam acara yang sangat penting yaitu peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kita akan jalan terus dengan Gita Bahana Nusantara. Sejak awal pembentukannya, pelaksanaan GBN selalu diawali dengan proses perekrutan berupa audisi peserta, baik untuk paduan suara maupun orkestra yang menjaring generasi muda dengan rentang usia 16 hingga 23 tahun. Keberhasilan penyelenggaraan GBN dari tahun ke tahun tidak lepas dari kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di seluruh provinsi di Indonesia. Melalui Gita Bahana Nusantara, putra-putri generasi muda kita menyuarakan keharmonisan dalam keragaman seni budaya Indonesia. Namun, tentu saja kekompakan penampilan paduan suara dan orkestra yang menawan setiap tahunnya tersebut tidak diperoleh secara instan. Seperti apa perjalanan yang harus dilalui setiap anggota GBN? Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ayahku adalah seorang tukang roti. Di tengah masa pandemi, dagangan ayah tidak selaris biasanya. Tapi, ayah tetap berbagi kepada orang yang lebih membutuhkan. Ayah tetap menolong orang yang kesulitan. Ayah tetap menjadi orang yang ramah kepada siapa saja. Dan aku sangat bangga dengan ayahku. Mari bersama, junjung tinggi nilai kekeluargaan dan gotong royong. Halo
Indonesia, apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap cerdas di tengah perjuangan melawan corona. Kegiatan pembelajaran dari rumah merupakan bentuk solidaritas dan gotong royong dalam melawan corona. Untuk menunjang hal tersebut, Kemendikbud memberlakukan Permendikbud baru terkait program BOS. Berikut 3 poin penting yang diatur di dalamnya. Pertama, pembiayaan honor bagi guru non-ASN diatur lebih fleksibel. Selama masa penetapan kasus kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 yang ditetapkan pemerintah pusat, guru non-ASN berhak menerima dana BOS apabila memenuhi syarat-syarat ini. Kedua, aturan mengenai pembayaran honor maksimal 50% kepada guru non-ASN tidak berlaku selama masa penetapan kasus kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 yang ditetapkan pemerintah pusat. Dan yang ketiga, pengalokasian dana BOS selama kegiatan pembelajaran di rumah juga dapat digunakan untuk membeli pulsa, paket data, dan atau layanan pendidikan daring berbayar, serta penunjang kebersihan bagi guru dan murid. BOS membantu operasional sekolah yang fleksibel dan bertanggung jawab. Setiap tahunnya Gita Bahana Nusantara membuka peluang bagi putra-putri di seluruh penjuru tanah air yang memiliki potensi di bidang olah vokal dan juga musik untuk menyalurkan bakat dan juga kemampuan mereka. Mari kita simak bagaimana proses perekrutan dan tahapan-tahapan yang harus dilalui anggota GBN berikut ini. Audisi paduan suara dilakukan di setiap provinsi untuk menjaring 136 putra-putri terbaik dengan kategori suara, sopran, alto, tenor, dan bass. Sedangkan audisi orkestra dilaksanakan di sekolah musik dan perguruan tinggi untuk menjaring 75 pemain orkes terbaik dengan menitik beratkan pada kemampuan teknik bermusik serta membaca notasi. Saya pikir ini adalah sebuah proyek yang bisa menampilkan sesungguhnya kemampuan anak-anak kita itu seperti apa. Kadang-kadang orang berpikir bahwa kemampuan kalau seperti misalnya sekolah menengah gitu ya, itu mungkin kan tidak punya ekspektasi yang terlalu tinggi. Tapi kalau saya lihat dari anak-anak yang terpilih di GBN, apakah dia datang dari sekolah menengah musik atau dari sekolah tinggi atau sederajat yang di bawah 25 tahun, saya sih menganggap udah sangat bagus ya. Cukuplah untuk membentuk sebuah orkestra yang tingkat kesulitannya cukup lumayan tinggi. Saya sih selama ini melihat, merasa puas dan kagum sama mereka. Setelah melalui proses audisi, peserta terpilih kemudian berkumpul di Jakarta pada setiap awal bulan Agustus untuk mengikuti masa karantina atau pemusatan latihan selama kurang lebih 3 minggu. Pada tahap ini, para peserta GBN tidak hanya digembleng dari segi musikalitasnya saja, namun juga mendapatkan pembekalan berupa pembelaan negara, pembinaan karakter. Keseluruhan materi yang diberikan oleh instruktur-instruktur profesional secara intensif tersebut diharapkan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat menjadi contoh bagi generasi muda lainnya. Sebuah pesan yang penting yang kita harus sampaikan kepada anak-anak muda khususnya, bahwa ini loh ada sekelompok anak muda yang jumlahnya banyak, lalu intens bertahun-tahun melakukan sebuah kegiatan yang dimana ini adalah satu bukti bahwa pemerintah melakukan pembinaan yang sangat serius untuk generasi muda dalam konteks kebangsaan, ya. Dan saya berharap mereka akan jadi agen-agen perubahan di kemudian hari. Yang ingin saya sampaikan tadi bukan sebuah motivasi sebenarnya, tapi saya berbagi inspirasi. Saya menceritakan apa yang pernah saya alami dan semoga dari cerita itu bisa menginspirasi mereka untuk lebih baik.
Manfaat yang saya dapatkan setelah menjadi salah satu dari Gita Bahana Nusantara, saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih optimis terhadap bakat yang saya miliki. Dan saya juga bisa mengajak banyak orang untuk tidak pernah berhenti berusaha demi mengejar mimpi-mimpi mereka. Karena setiap usaha memiliki makna dan setiap mimpi memiliki cerita. Pengalaman saya pada saat berkolaborasi dengan Gita Bahana Nusantara, pertama saya senang banget saya bisa kolaborasi sama Gita Bahana Nusantara, dan pada saat latihan pun mereka itu sangat excited banget, mereka sangat semangat banget dan begitu profesionalnya, dan pada saat hari H pun penampilan mereka keren banget. Menurut saya Gita Bahana Nusantara itu membuka satu kesempatan yang besar menjadi wadah untuk musisi muda dari seluruh Indonesia untuk bisa berkarya, menunjukkan kreativitas dan bakatnya dari pagelaran yang dibentuk oleh Gita Bahana Nusantara. Selama menjalani masa karantina, para peserta Gita Bahana Nusantara mendapatkan kesempatan untuk bertemu dan menjalin persaudaraan dengan seluruh peserta dari Sabang sampai Merauke. Jadwal kegiatan mereka setiap harinya cukup padat, mulai dari olahraga, ibadah, pembekalan materi, latihan, dan masih banyak lagi. Dari apa yang sama-sama kita saksikan tadi, jelas terlihat paduan suara dan orkestra Gita Bahana Nusantara tidak hanya memupuk kualitas vokal dan bermain musik, serta menanamkan jiwa nasionalisme saja, namun juga melatih mental dan kedisiplinan. Pemirsa, penasaran dengan persiapan akhir mereka jelang hari H? Jangan kemana-mana, nantikan sesaat lagi. Sejak ratusan tahun lalu, Nusantara telah menjadi pusat dari jalur rempah dunia. Lada, pala, dan cengkeh merupakan 3 komoditas utama rempah Nusantara yang sangat terkenal saat itu di seluruh dunia. Lada misalnya, pada abad ke-16, Kesultanan Banten telah mengekspor lada ke Eropa dan Asia. Kemudian cengkeh dan pala, 2 rempah yang tumbuh subur di Kepulauan Maluku merupakan rempah kelas 1 di Eropa. Harganya pun sangat tinggi. 1 kilogram pala sama dengan 14 ekor sapi jantan dewasa. Sedangkan 1 kilogram cengkeh senilai dengan 7 gram emas. Kepopuleran rempah inilah yang membuat ribuan kapal dari berbagai negara Eropa dan Asia berlayar ke Nusantara, sehingga menjadi jalur rempah sebagai simbol peradaban bahari Nusantara. Jalur rempah, nafas bahari, Indonesia.
semua. Nilai dasar Indonesia, rumah kita selamanya. Selama masa karantina, Gita Bahana Nusantara selalu mempersiapkan diri mereka untuk bisa tampil prima di setiap acara-acara kenegaraan. Setelah digembleng dengan latihan intensif, penampilan mereka diawali dengan gelar perdana di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan ini sekaligus untuk menguji kesiapan serta kelayakan performa GBN sebelum penampilannya dalam pidato kenegaraan di DPR MPR, serta acara puncaknya pada upacara detik-detik proklamasi di Istana Negara. Hari bersejarah yang dinanti-nantikan para anggota GBN akan tiba di penghujung masa karantina mereka. Puncaknya tentu saja pada upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan RI setiap 17 Agustus di Istana Negara. Namun sebelumnya, GBN harus melakukan gladi bersih terlebih dahulu. Selama masa karantina dan pelatihan, banyak sekali hal baru yang saya dapatkan. Bukan hanya berlatih untuk menyanyi, dan juga selain itu kami dilatih untuk menjadi lebih disiplin, membangun karakter yang lebih baik untuk kemajuan bangsa dan negara, dan menjadi pemersatu bangsa. Lagu-lagu yang ditampilkan Gita Bahana Nusantara terdiri lagu-lagu nasional dan lagu-lagu daerah yang digubah dalam bentuk medley. Ciri khas GBN adalah susunan orkestra yang memasukkan unsur-unsur musik etnik pada instrumennya seperti sasando, sampek, kecapi, kendang, dan gondang Batak, serta aransemen lagu-lagu daerah yang mewakili berbagai wilayah di Indonesia. Dalam penampilannya, peserta paduan suara Gita Bahana Nusantara mengenakan busana daerah masing-masing, sehingga mencerminkan kebinekaan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan etniknya. Momen-momen mengharukan bagi para peserta Gita Bahana Nusantara terjadi manakala malam harinya mereka bisa bertemu langsung dan berjabat tangan dengan Presiden RI pada acara ramah tamah bersama anggota Paskibraka juga. Di sini ada yang nomor sepatunya 43. Ini adalah sepatu saya. Ini sepatu saya. Sudah saya pakai. Ini produksi dalam negeri dari Bandung. Ini yang akan saya berikan pada Abel. Pada saat acara silaturahmi dengan Bapak Presiden, yaitu pada tanggal 17 Agustus malam hari, saya mendapat hadiah yang tidak terduga, yaitu sebuah sepatu yang telah digunakan oleh Bapak Jokowi. Dan perasaan saya saat itu sangat senang. Dan hingga saat ini sepatu itu masih saya simpan. Momen itu berlanjut saat mereka menghadiri acara perpisahan atau pelepasan GBN. Tidak sedikit yang tak kuasa menahan air mata. Ada perasaan lega usai berhasil menyelesaikan tugas mulia. Ada rasa bangga. Namun terselip pula rasa sedih harus berpisah dengan teman-teman yang harus kembali ke daerahnya semula. Untuk semua puji namanya, untuk semua cinta sesama, untuk semua. Ya, sekarang kita menghadapi masa yang sulit ya, situasi pandemi yang sudah memasuki beberapa bulan dan kita belum mungkin menyelenggarakan kegiatan-kegiatan secara terbuka dalam pertemuan fisik. Dan peringatan kemerdekaan pada tahun ini pun akan dilaksanakan secara daring, sehingga Gita Bahana Nusantara pun akan tampil melalui forum tersebut.
Tapi ini tentunya tidak akan mengurangi semangat dari mereka yang berkarya. Indonesia. Nyanyian yang menggema di seluruh wilayah kepulauan Indonesia, itulah Gita Bahana Nusantara. Penampilan mereka setiap hari kemerdekaan Republik Indonesia tiap tahunnya merupakan cermin kebinekaan bangsa Indonesia. Namun khusus untuk tahun ini, kolaborasi para pemusik dan vokalis muda terbaik ini akan dilangsungkan secara virtual dan dapat Anda saksikan besok 17 Agustus 2020 pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Pemirsa, kini saatnya saya pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa dan salam kompak GBN.